Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel perusahaan kami, PT Dumafo. Saya Gilang Berat. Saya Ivan Turungan. Saya Arisa Ninar. Saya Siva Zahra. Selamat menyaksikan. Menurut Heger dan Lender pada bukunya tahun 2015 menjelaskan perencanaan agregat adalah suatu pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi jangka menengah, biasanya antara 3 bulan hingga 18 bulan ke depan. Bagi perusahaan manufaktur, perencanaan agregat bertujuan untuk menggabungkan sasaran strategis perusahaan dengan rencana produksi. Dalam melakukan perencanaan agregat, terdapat 4 hal yang diperlukan di dalamnya. Yang pertama, keseluruhan unit yang logis untuk mengukur penjualan dan output. Yang kedua, prediksi permintaan untuk periode perencanaan jangka menengah yang layak pada waktu agregat. Yang ketiga, metode untuk menentukan biaya. Dan yang keempat adalah model yang mengombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat pada periode perencanaan. Selanjutnya yaitu metode perencanaan agregat. Terdapat 2 metode, yaitu metode grafik dan optimasi. Yang pertama yaitu metode grafik. Metode grafik ini menggunakan beberapa variabel secara bersamaan sehingga dapat membandingkan antara proyeksi permintaan dan kapasitas yang ada. Dalam metode grafik ini terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan demand dari setiap periodenya. Yang kedua yaitu menentukan kapasitas. Yang ketiga menentukan biaya. Yang keempat mempertimbangkan kebijakan. Ya, serta yang terakhir yaitu mengembangkan rencana-rencana alternatif dan menelaah total biaya. Nah, dari metode grafik ini terdapat metode yang dapat digunakan seperti metode pengendalian tenaga kerja, metode pengendalian subkontrak, metode pengendalian penyimpanan persediaan, kemudian metode campuran. Nah, lalu metode optimasi. Nah, metode optimasi ini digunakan untuk mencari hasil yang optimal untuk merencanakan agregat. Lalu metode yang digunakan yaitu metode transportasi linear programming. Fungsi dan tujuan dari forecasting itu sendiri adalah sebagai pedoman untuk menentukan arah, kebijakan, dan juga keputusan apa yang akan diambil oleh perusahaan agar perusahaan tersebut ke depannya dapat berjalan dengan lebih efektif dan juga efisien. Untuk fungsi dari forecasting diantaranya dapat membantu dalam menentukan keputusan atau kebijakan, kemudian merencanakan produksi dan juga persediaan, manajemen risiko, dan juga meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Untuk tujuan dari forecastingnya adalah mengurangi ketidakpastian, perencanaan jangka panjang, pengendalian biaya, dan juga peningkatan efisiensi perusahaan tersebut. Adapun jenis dan metode peramalan yang digunakan pada modul ini merupakan metode peramalan dengan pendekatan time series. Pendekatan time series sendiri itu dikemukakan oleh Hanke dan Bichern. Pendekatan time series merupakan pendekatan metode peramalan yang mana metode ini menganalisa pola hubungan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu. Metode-metode yang akan digunakan tersebut yaitu yang pertama single exponential smoothing, yang mana metode peramalan ini digunakan biasanya untuk dalam jangka pendek untuk 1 bulan ke depan agar mengetahui pola pertumbuhan secara konsisten. Yang kedua yaitu single moving average, yang mana metode peramalan ini digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang terakhir yaitu linear regression, yang mana metode peramalan ini menghubungkan antara variabel dependen dengan variabel independen. Metode pengukuran kesalahan peramalan. Di sini menggunakan 3 metode. Yang pertama itu ada MAD atau Mean Absolute Deviation, yang kedua ada MSE atau Mean Square Error, yang ketiga ada MAPE yaitu Mean Absolute Percentage Error. Rencana produksi yaitu sebuah aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Nah, biaya yang digunakan yaitu biaya subkontrak, biaya tenaga kerja, biaya overtime, biaya inventory, lalu biaya hiring tenaga kerja, dan biaya layoff tenaga kerja. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.